ternyata haknya dia yang 6 sertifikat itu sudah berubah atas nama orang lain. Timbul pertanyaan bagaimana cara merubahnya? Ternyata melalui satu proses akte jual beli yang salah. Kok bisa orang yang tidak punya hak menjual belikan? Oh, ternyata ada akte lagi di atasnya, yaitu kuasa menjual. Yang saya hormati Pak Dirkrim Polda Metro Jaya, Kepala Kantor Wilayah Jakarta Barat, Jakarta Barat dan juga DKI BPN, dari Kanwil BPN, DKI Jakarta dan juga dari BPN Jakarta Barat, teman Kasubdit dan penyidik, teman-teman wartawan yang saya hormati. Siang ini saya akan menyampaikan ada satu pengungkapan perkara mafia tanah. Dari kemarin teman-teman memang sudah ramai, kemudian juga sudah mewawancari langsung pelapornya yang merupakan salah satu public figure ya. Kalau nggak salah namanya siapa? Nirina Zubir, ya. Jadi Nirina Zubir ini adalah salah satu anak daripada korban atas nama almarhum Cut Indra Martini. Ini adalah ibu korban almarhum, memiliki 6 orang, ada 1, 2, 3 anak ya, yang melaporkan ke Polda Metro Jaya bahwa adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik, keterangan palsu ke dalam akta otentik yang asli. Kemudian juga di sini ada penggelapan dan pencucian uang. Jadi ancaman di pasal 263, 264, 266 serta 372 dan pasal 34 dan 5 Undang-Undang RI nomor 8 tentang adanya 6 objek sertifikat hak milik almarhum orang tua daripada si pelapor ini yang merasa digelapkan, kemudian juga dipalsukan beberapa di 636 sama 263 sama 264 oleh para pelaku-pelaku. Dari hasil laporan tersebut kemudian didalami oleh penyidik, berhasil mengamankan 3 orang pelaku ya. 3 orang pelaku yang kita amankan ini, ada 2 orang ini adalah suami istri yang merupakan mantan asisten rumah tangga daripada si korban atau almarhum. Kemudian satu lagi tersangka adalah notaris ya, notaris yang berhasil kita amankan. Jadi 3 tersangka sekarang ini. Ini pun sebenarnya belum lagi 5 ya, 2 masih pendalaman. Ulangi, 5 tersangka yang sudah kita amankan, 3 yang sudah saya jelaskan tadi, ada 2 lagi yang masih dalam pendalaman sekarang ini, tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa saya katakan ini belum selesai, ini masih terus berlanjut? Karena terus terang saja ini masih dalam pemeriksaan lagi dan nanti akan berkembang lagi. Cuma memang ramai karena pelapornya adalah public figure, sehingga teman-teman semuanya mengejar para penyidik untuk bisa disampaikan. Nah, ini saya sampaikan sekarang ini bahwa sekarang sudah 5 orang tersangka yang sudah kita amankan, 3 yang sudah ditahan, 2 ini masih dalam pemeriksaan. Kemungkinan akan ada lagi nanti tersangka lain, ini masih kita lakukan pendalaman karena ini akan berkembang lagi ya. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya karena kita tahu bersama bahwa Pak Presiden pun sudah sangat-sangat antusias sekali dengan adanya mafia-mafia tanah. Polda Metro Jaya juga sama, Pak Kapolda sudah menyampaikan kepada Dirkrim khususnya untuk bisa memimpin
atau membentuk tim-tim bersama dengan membawahi Polres-Polres untuk mengungkap semua masalah mafia tanah. Dan ini bukan hal yang pertama, sudah pengungkapan dilakukan oleh teman-teman dari Krimum Polda Metro Jaya. Makanya kami membawa sini stakeholder rekanan kami dari Kanwil BPN DKI Jakarta dan juga Jakarta Barat untuk bisa nanti silakan teman-teman sampaikan, tanyakan apa yang perlu harus ditanyakan tersangkut dengan masalah ini dan bahkan kemudian ada yang lain. Tetapi yang saya sampaikan bahwa modus operandinya adalah mereka ini dengan memalsukan tanda tangan. Salah satunya adalah itu. Awalnya dipercaya oleh almarhum untuk mengurus, pertama adalah pembayaran PBB-nya, dikasih surat kuasa oleh almarhum, tetapi berkembang karena terlalu dipercaya pada saat itu oleh almarhum. Bahkan sertifikatnya pun dipegangkan kepada si pembantu ini, sehingga timbul niatan para pelaku-pelaku ini untuk melakukan tindak pidana pemalsuan surat atau palsu otentik untuk menguasai semuanya. Bahkan dia rubah namanya, ya, dari ada 6 sertifikat, 1 dirubah atas nama suaminya tersangka yang laki-laki, kemudian yang 5 ini atas nama istrinya yang juga sama-sama adalah pembantu rumah tangga atau sekretaris pribadi, sekretaris rumah tangga daripada almarhum sendiri. Kemana hasilnya? Ini yang kemudian dia gadaikan lagi, ya, setelah sudah berubah dengan mengajak 1 notaris untuk membantu. Para pelaku ini kemudian berubah sertifikat atas nama kedua orang ini, kemudian digadaikan lagi. Ada yang 1,3 miliar, ada yang 1,5 miliar. Ini yang kemudian dipakai oleh para pelaku ini dengan dibagi rata mereka. Nah, nanti teknisnya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirkrimum. Silakan teman-teman semuanya ditanyakan apa yang perlu ditanyakan. Tetapi saya sampaikan kita ancam dengan pasal 263, 264 atau pasal 266. Juga ada pasal 372 di sini, dan juga Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 di pasal 3, 4, dan 5. Ini mungkin teman-teman semua sebagai pembuka saya. Terima kasih. Untuk kan dia dipercaya sama keluarganya Nirina untuk juga peristiwa itu. Faktor utamanya apa sih Pak Kabit yang membuat akhirnya dia tergiur untuk melakukan tindakan tersebut? Terima kasih Pak Kabid Humas, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Yusri Yunus. Jarang-jarang nih Pak Brigjen masih. Rekan-rekan sekalian, tadi menjawab pertanyaan yang tadi, apa latar belakangnya? Latar belakangnya, motivasinya adalah mencari keuntungan uang. Udah pasti. Dari mana pastinya? Karena dari hasil itu kemudian diuangkan dengan 2 cara, yaitu dijual dan diagunkan atau dijadikan hak tanggungan di bank. Rekan-rekan media yang saya hormati, tentunya rekan-rekan bertanya, ada dua klaster. Yang pertama adalah klaster pelakunya, yang kedua adalah klaster notaris. Di sini ada peran dari 3 tersangka yang saat ini sudah ditahan. Yang pertama yang suami istri, dia mendapatkan untuk pengurusan tanah, surat tanah. Kemudian yang memerintahkan kebetulan sudah meninggal dunia. Kemudian timbullah niat itu dan komunikasikan dengan salah satu tersangka kita yang berperan sebagai notaris. Hal ini tidak akan terjadi, tindak pidana ini tidak akan terjadi secara sempurna. Hampir semua, boleh saya bilang 99,9% perkara tanah tidak dikerjakan oleh 1 orang dan melibatkan berbagai macam profesi. Salah satunya adalah profesi sebagai notaris. Kenapa? Karena terjadinya peralihan hak atas objek tidak bergerak dengan cara yang salah. Pintunya itu adalah melalui notaris. Kurang lebih ada 4 hal lah peralihan hak itu bisa terjadi. Yang pertama karena jual beli, yang kedua mungkin karena hibah, yang ketiga karena waris, yang keempat karena putusan pengadilan. Semuanya prosesnya melalui notaris. Maka peralihan hak ini bisa terjadi, sehingga peralihan hak yang salah
dapat bisa dipastikan ada peran notaris di sana. Apa caranya? Caranya pasti ada SOP yang dilanggar. Contoh yang paling sederhana adalah tidak hadirnya para pihak di hadapan notaris dan tidak terselenggaranya kewajiban dari para pihak sehingga bisa beralih. Dalam perkara ini ada yang dipalsukan. Apa sajakah yang dipalsukan itu? Yang pertama yang dipalsukan adalah akte kuasa menjual. Jadi dibuat oleh notaris seolah-olah tersangka ini berhak menjual terhadap objek itu. Setelah ada hak untuk menjual karena objeknya ada di Jakarta Barat, sedangkan notaris tersangka ini adalah berkedudukan di Tangerang, maka dilakukanlah notaris A. Notaris namanya siapa? M. Tersangka I. Nah, inilah yang membuat. Bagaimana proses pembuatan akte jual pertama? Akte yang dipalsukan adalah akte kuasa menjual. Dari akte kuasa menjual lahirlah peristiwa jual beli, lahirlah akte jual beli. Setelah akte jual beli diurus di BPN balik nama. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih dari BPN, kemudahan masyarakat untuk mengecek. Ternyata haknya dia yang 6 sertifikat itu sudah berubah atas nama orang lain. Timbul pertanyaan bagaimana cara merubahnya? Ternyata melalui satu proses akte jual beli yang salah. Kok bisa orang yang tidak punya hak menjual belikan? Oh, ternyata ada akte lagi di atasnya, yaitu kuasa menjual, akte kuasa menjual yang juga dipalsukan. Terhadap kepalsuan tadi, maka beralihlah hak korban kepada pihak lain secara melawan hukum. Itulah yang kemudian dituntut dengan pasal 263, 264 dan juga 266 KUHP. Begitulah kira-kira ceritanya. Nah, karena rekan-rekan banyak yang bertanya, Pak, terus posisinya Mbak Nirina Jubir di mana? Ya di rumahnya. Dalam posisi ini dia adalah merupakan salah satu korban dari almarhum ibunya dengan para ahli warisnya. Dan saat ini sudah kita tangani, unsur pidananya masuk, oleh karena itu terhadap yang bersangkutan dilakukan upaya paksa. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid Humas, perkara ini belum selesai sampai di sini. Kita masih akan lakukan terus pendalaman siapa yang bermain di belakangnya. Namanya mafia itu tidak dikerjakan sendiri. Ini yang masih akan terus didalami oleh Bapak Kasubdit Harda beserta jajaran. Itu mungkin bisa menjawab pertanyaan yang tadi sekaligus menjelaskan kronologis dan peran dari para jajarannya. Apakah sudah ada sebelumnya terhadap tersangka? Sampai sejauh ini kita tidak memiliki catatan terhadap tersangka ini pernah melakukan atau tersangkut perkara pidana. Namun dengan saat ini ditetapkan sebagai tersangka, kita akan lakukan mendetail untuk penyelidikan dan penyidikan secara mendetail. Kalau misalnya ada, kita akan terus tindak lanjuti. Sudah banyak perkara tanah yang ada di Polda Metro Jaya yang sudah kita ungkap, tetapi akan terus terjadi. Rekan-rekan sekalian, kesulitannya terhadap masalah tanah ini adalah kadang-kadang korbannya itu tidak tahu. Kalau suratnya, alas haknya terhadap objek tidak bergerak sudah berbalik nama. Ini mengandai-andai aja nih, Andai kata misalnya keluarga korban tidak mengecek ke BPN, dia nggak tahu kalau itu sudah berubah, bahkan sudah jadi hak tanggungan, bahkan sudah diduduki oleh pihak ketiga dan lain sebagainya. Berbeda dengan tindak pidana yang sifatnya kekerasan. Begitu kejadian dia langsung merasa sebagai korban. Tetapi dalam hal perkara tanah, kadang si korban tidak menyadari, sehingga objek tanah yang tidak bergerak ini berupa tanah atau rumah itu sudah bergeser bahkan kepada pihak-pihak lain yang perlu melibatkan ini, sehingga dihadirkanlah nanti dari BPN supaya nanti hak-hak para korban ini
bisa dikembalikan lagi. Karena pada dasarnya pelapor bukan hanya tuntutan kepada pidana, tetapi lebih kepada mengembalikan haknya agar dapat rasa keadilan. Dia udah lapor polisi, orangnya ditahan, haknya bisa kembali. Itu harapan. Demikian Pak Kabit. Mungkin Mbak Nirina Jubir ini punya banyak nih, cuman yang dilaporkan ke kita baru 6 nih, karena yang bermasalah 6. Mungkin banyak mungkin, ya. Jadi kita baru dengar kemarin setelah konferensi pers dari Nirina sendiri, Pak ya. Kemudian coba kita lihat catatan atas 6 yang disampaikan Nirina kemarin. Nah dari 6 itu 3 sudah beralih nama. Ya, kemudian ke nama orang, kemudian yang 3 lagi masih atas nama asistennya ini, sama suaminya. Dan itu. Nah, kemudian dari itu juga ada hak tanggungan di BCA dan di BRI. Nilainya juga tidak kecil, ada yang 5 miliar, ada yang 1,2, ada yang 1,2 lagi. Jadi kita lihat catatannya begitu. Juga ini peralihannya terjadi, ada yang tahun 2016 tadi kita, ada yang 2017, terakhir 2019. Dari 6 ini ya. Nah ini baru kita ketahui kemarin, kita catat semua. Seperti penjelasan tadi Pak Direktur, bahwa sampai ke kita itu sudah dalam bentuk akte jual beli yang sudah lengkap, ya. Jadi perlu kawan-kawan ketahui bahwa di DKI ini rata-rata per tahun ada 50 ribuan akte masuk ke BPN dalam setahun, dan itu beberapa diantaranya, sedikit diantaranya ada yang ternyata dipalsukan, termasuk ini. Diduga dipalsukan, sehingga kita sangat ingin melindungi kepentingan masyarakat, bekerja sama dengan kawan-kawan polisi, termasuk jaksa, yang saat ini kita sedang ada acara nih tentang mafia tanah, karena pemerintah sangat antusias untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan pertanahan melalui mafia tanah, yang mungkin akan didalami seperti Pak Direktur tadi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya saya juga harus menata emosi saya, karena ini adalah pertemuan pertama saya setelah orang-orang di belakang saya ini menjadi tersangka dan akhirnya ditahan, khususnya adalah kepada ya saudara Riri, yang ibu saya selamatkan dari keluarga tirinya yang tidak menerima dirinya, dibawa ke rumah ibu saya, diberikan pekerjaan yang layak. Ini dia orangnya. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia, dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Jalan aja menatap mata saya dengan sebegitunya. Even sudah di saat seperti ini kamu masih berani menatap mata saya seperti itu. Oke.
setengah hati, di sini setengah bisa bernafas, di sini bersama keluarga. Dikarenakan saya sudah sedikit tenang bahwa mereka sudah dijadikan tersangka dan sudah ditangkap, sudah ditahan di sini ya Pak. Terima kasih. Oleh itu saya ingin mengucapkan kepada semuanya adalah kepada Kapolda Metro Jaya Bapak Irjen Muhammad Fadil Imran, di Reskrimum Polda Metro Jaya Bapak Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat, terima kasih Pak. Kasubdit 2 Harga Polda Metro Jaya Bapak Kompol Petrus P. Silalahi, Kanit 2 Subdit 2 Harda Polda Metro Jaya Bapak Kemas MS Arifin. Maafkan kalau saya ada salah penyebutannya Pak ya. Dan juga Pak Kadif Humas. Saya sejauh ini seperti teman-teman ketahui bahwa sekarang ini yang menjadi pertanyaan dari teman-teman dari kemarin adalah bagaimana nih Mbak Nirina terhadap suratnya, akankah dijadikan kepemilikannya kepada ahli waris kembali. Untuk itu saya juga mohon kepada pihak yang terkait di sini, dari BPN, dari Kanwil, juga dari perbankan, untuk mempermudahkan dan agar hak-hak kami bisa kembali. Kemudian proses hukum tetap berjalan. Ya Pak, saya terima kasih sekali Pak, karena saya tahu sekali kenapa saya emosi sekali. Karena saya tahu ibu saya belum pernah sekalipun menikmati hasil dari jeripayanya Pak. Ibu saya kemana-mana masih naik kereta, masih naik angkot. Tapi beliau-beliau ini yang punya mobil baru, bisnis baru. Untuk itu saya juga ingin diproses juga mengenai bisnisnya. Minta tolong ya Pak ya, maksudnya peralihan dananya juga. Apakah bisnis frozen food yang dia jalankan sekarang sudah ada sampai 5 cabang. Ini merupakan hasil dari uang jeripaya ibu saya. Ini saya mengharapkan sekali melakukan penyidikan itu. Dan saya ralat sekali lagi ya mengenai ART di sini adalah dia asisten dari ibu saya. Betapa kami menerima dia berada di rumah kami karena dia memang berlatar belakang D4. Walaupun keluarga tirinya tidak menerima, ibu saya tetap menampung dia untuk tetap menerima dia, memberikan dia kesempatan, memberikan kehidupan baik buat dia dan suaminya. Jadi bukannya saya mengatakan bahwa kembali lagi mengenai ART dan banyak pertanyaan kok bisa ya gitu. Tapi kembali lagi dia telah menjadi salah satu orang yang terdekat di keluarga kami waktu itu. Kita kasih dia kesempatan dan ternyata inilah yang terjadi. Sehingga saya menghimbau kepada teman-teman semuanya, ya kita niatnya baik, kita juga ingin tetap menjadi manusia baik. Biarkan orang-orang seperti mereka toh akhirnya juga akan mendapatkan ganjarannya. Saat ini pun mereka sekarang sudah menggunakan baju tahanan. Sekarang tinggal proses peradilannya ya Pak ya. Saya cuma menambahkan saja, seperti yang dibilang tadi, sebenarnya sertifikat-sertifikat tersebut bukannya hilang. Kami dibuat alasan seolah-olah hilang. Kenyataannya adalah sertifikat itu semua diambil oleh Riri Kasminta tersebut. Dan dia menggunakan alasan hilang itu kepada ibu saya. Jadi karena ibu saya tahunya hilang, dari situlah dia meminta pertolongan untuk mengurusnya. Jadi bukan ibu saya menyerahkan sertifikat tersebut ya, itu diambil dan kami dikelabui seakan-akan hilang. Itu saja Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih buat teman-teman wartawan. Kita kawal terus kasus ini sampai proses peradilan, sampai nanti selesai, sampai ada keputusan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.